Masalah adab kepada orang tua ini, pada saat orang tuanya minta tolong dipenuhi sama dia. Nak, ambilin minum, ambilin makan, temani ayah, temani ibu, dipenuhi sama dia. Bagus, bakti sama orang tua. Tapi pertanyaannya, bisa nggak dapat ekstra pahala? Bisa. Gimana caranya? Sebelum mereka minta tolong, kita sudah melakukan ini tanpa diminta tolongi. Misal sebelum minta teh, sebelum minta kopi, kita tahu kebiasaan anak yang berbakti, anak yang tahu apa yang merupakan makanan, pakaian, minuman, kebiasaan, ya, tempat duduk yang disukai oleh orang tuanya. Dan memang sebelum ayahnya atau ibunya duduk di sebuah sofa, duduk kursi, dia udah lap, dia udah bersihin dengan niat ini mengemasnya itu supaya maksimal, ya, supaya maksimal. Ya. Kita tahu Uwais Al-Qarni rahimahullah, salah satu tabi'in besar. Sebenarnya orang ini syahadat di hari-hari pada saat Nabi SAW masih hidup. Tapi karena belum pernah melihat baginda Nabi SAW dengan mata kepala, maka diistilahkan dengan tabi'in. Dan Nabi SAW bersabda kepada Umar dan Ali radhiyallahu anhum, hai Umar, wahai Ali. Dua-duanya satu mertua Nabi, satu anak mantu Nabi. Umar mertua Nabi, Ali anak mantu Nabi. Dan Umar anak mantunya Ali, gitu kan. Dua ini adalah khulafaur rasyidin, terkenal 10 orang yang masuk surga, banyak fadilah yang luar biasa. Tapi Nabi SAW mengatakan, wahai Umar, wahai Ali, kalau kalian berdua ketemu dengan Uwais Al-Qarni dari negeri Yaman, mintalah agar dia beristighfar kepada Allah untuk kalian berdua. Umar dan Ali, ini kedudukannya sangat tinggi. Siapa Uwais ini? Apa sebenarnya yang dilakukan oleh dia? Gitu. Maka para sahabat semua simpang siur, siapa ini? Ya. Uwais Al-Qarni siapa? Sampai bukan sahabat biasa ya, Umar dan Ali yang disuruh mencarinya. Kalau ketemu minta dia beristighfar kepada Allah untuk kalian berdua. Maka setiap tahun di musim haji, Umar sama Ali keliling ke jemaah haji Yaman. Ada nggak namanya Uwais Al-Qarni? Ada nggak namanya Uwais Al-Qarni? Sampai Nabi SAW meninggal, nggak ketemu. Sampai Abu Bakar meninggal, nggak ketemu. Di zaman khilafahnya Umar, tahun 13 sampai tahun 23, di tahun 23-nya, akhir sebelum Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah dan mati syahid radhiyallahu anhu ajma'in. Maka pada saat itu Umar bertanya lagi ke jemaah haji Yaman, apakah ada Uwais Al-Qarni? Mereka bilang, wahai Amir Mukminin, hampir tiap tahun Anda bertanya ini, kami tidak kenal namanya Uwais Al-Qarni. Tiba-tiba ada satu orang dari jemaah Yaman di belakang bilang, hai Amir Mukminin, saya tahu ada satu orang namanya Uwais Al-Qarni. Dia seorang pengembala kambing di padang pasir kami. Memang tidak semua orang Yaman mengenalnya. Seorang pengembala kambing, tidak ada yang kenal. Bawa gembala kambing pagi, pulang sore. Istirahat, besok lagi begitu aktivitasnya. Di padang pasir, tidak ada yang kenal. Bukan masyarakat kota, bukan segala. Kata Umar, baiklah, saya mau tahu. Di mana dia, di mana alamatnya. Kata orang itu, tahun ini dia akan haji. Tahun ini dia akan haji. Beberapa hari lagi dia akan sampai. Kata Umar, baiklah, kalau sampai tolong sampaikan kepada saya. Ternyata betul, datang. Lalu Umar ditunjukkan di sana tempatnya. Umar datang kepada dia. Umar sempat bertanya radhiyallahu anhu kepada Uwais, apakah kau Uwais? Dia mengatakan iya. Dari suku Qarn? Dia bilang iya. Baik. Apa kau punya seorang ibu yang tua dan kau berbakti padanya? Kata dia iya. Apakah pernah kamu terkena penyakit kulit, kemudian kau meminta kepada Allah agar disembuhkan dan akhirnya sembuh kecuali seperti ukuran dirham di pundak kamu? Dia bilang iya. Jadi semua ciri yang disampaikan baginda Nabi SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada pada orang ini. Kata Umar, kalau begitu beristighfarlah kepada Allah ya, untukku. Kata Uwais, siapa anda ini? Nggak kenal. Karena orang tidak tahu, nggak ada foto zaman dulu. Ya. Maka kata Umar, saya Umar bin Khattab. Uwais kaget, anda Amir Mu'minin Umar bin Khattab? Kenapa minta sama saya istighfar? Kata Umar radhiyallahu anhu, ini pesan Rasulullah SAW dari sekian tahun yang lalu. Lebih dari 10 tahun saya mencari kamu. Gitu. Maka dia mengatakan, apakah Rasulullah SAW menyebutkan itu? Kata Umar, iya. Maka Uwais pun beristighfar kepada Allah untuk Umar. Umar begitu dapat istighfarnya Uwais, lari keliling cari Ali. Waktu itu Ali bin Abi Thalib mertuanya, karena istri terakhir Umar, Ummu Kalthum radhiyallahu anha, adalah anaknya Ali bin Abi Thalib. Gitu kan. Maka dia keliling cari mertuanya dan sahabatnya ketemu. Hai Ali, Uwais ada. Segeralah ke sana. Ali ke sana juga, ucapin kalimat yang sama. Uwais bertanya yang sama, apakah Rasulullah bilang? Iya. Beristighfarlah.
tiba-tiba tersebar di seluruh wilayah Mekah, tempat haji, kalau Umar dan Ali telah bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Maka orang-orang keliling cari Uwais Al-Qarni, tapi sudah tidak ditemukan. Pada saat itu sudah tidak ditemukan, dia sudah hilang, nggak ada lagi di Mekah, sudah meninggalkan Mekah. Dan beberapa tahun setelah itu, di akhir-akhir mendekati masanya Uthman bin Affan, khilafahnya Uthman bin Affan, ditemukan Uwais Al-Qarni oleh beberapa orang di Irak, lagi mengutin makanan di sampahnya orang. Mengutin makanan di sampahnya orang, dia bersihin, setelah dibersihin dipanasin, yang masih bagus dipanasin sama dia, dibagi dua, setengah dipakai makan, setengah dikasih orang miskin, sambil berkata, ya Allah, aku memujimu dan bersyukur padamu karena ini rezeki yang telah berikan untukku hari ini. Dia masih bisa berbagi sama orang lain. Tapi salah satu ciri khasnya Uwais Al-Qarni adalah bakti sekali sama orang tuanya, terutama ibunya masih hidup pada saat itu. Salah satu bentuk baktinya, dan ini yang kita berhubungkan dengan masalah adabnya, Uwais Al-Qarni pernah menemukan rumah yang dihuni oleh dia dengan ibunya, itu atapnya tergeser, ada pelapa-pelapa kurma tergeser, sehingga cahaya matahari bisa maksimal masuk ke dalam rumah. Dia naik ke atap ingin memperbaiki itu, pelapa kurma itu, dirapiin lagi sama dia. Waktu dia naik mau rapiin, begitu dia injak dan matahari lagi sangat terik, panas, tiba-tiba dia waktu mau rapiin, dia lihat dari lubang, ibunya lagi ada di bawah. Ibunya lagi ada di bawah. Jadi ibunya tiba-tiba datang, duduk di tempat di mana Uwais ada di atas gitu. Maka Uwais Al-Qarni diam di tempat, sama sekali tidak bergerak, gitu kan? Sama sekali tidak bergerak, menunggu ibunya sampai pindah. Waktu ibunya sudah pindah, kemudian dia turun, ada rupanya orang-orang lihat, Uwais, kenapa kamu di atas itu? Uwais nggak jawab, diam aja, nggak jawab, diam. Orang jadi ngumpul semua. Kenapa kok orang ini diam di atas atap, diam seperti orang yang kaku kayak patung, nggak bergerak, gitu kan? Setelah dia turun, pada saat dia sudah lihat ibunya sudah bergerak, turun, rupanya orang-orang ada yang masuk ke dalam rumah, lihat ibunya lagi duduk di situ rupanya di bawah. Orang bisa baca keadaannya. Maka pada saat itu Uwais turun, ditanya, kenapa anda tetap diam di atas, ada apa? Dia bilang, saya takut kalau sampai ada debu dari pijakan kaki saya dari atas jatuh ke kepala ibu saya. Bayangkan teman-teman, coba bayangkan kalau kita di posisi orang ini, kita teriak, ibu pindah, misalnya. Nanti kalau kena gimana, dan seterusnya. Kadang-kadang orang kasar, ya. Tapi lihat bagaimana kemasan adabnya. Kita bukan cuma sekedar baktinya, bukan cuma sekedar ibadahnya, bukan cuma sekedar meninggalkan dosanya, tapi gimana kita mendapatkan pahala ekstra di situ.